Oke, mari kita bahas sesuatu yang menarik banget. Ada sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia yang punya akar tradisi militer yang kuat, tapi sekarang mereka seolah dipaksa buat berubah oleh deru jet tempur modern dan senyapnya perang di dunia maya. Ini adalah cerita tentang Resimen Mahasiswa atau Komenwa yang kini berdiri di persimpangan jalan. Nah, ini bukan sekedar kata-kata mutiara loh. Ini adalah DNA dari Komando Resimen Mahasiswa. Filosofinya dalam banget. Elang itu nggak akan buang-buang waktu meladeni gangguan kecil. Dia cukup terbang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, di era digital yang penuh gejolak ini, setinggi apa lagi elang ini harus terbang? Untuk bisa ngerti lompatan yang harus mereka lakukan, kita perlu paham dulu dong fondasi mereka itu apa. Yuk, kita bedah identitas inti mereka, sang prajurit cendekiawan. Ini dia kuncinya, Widya Castrena Dharmasida, sebuah perpaduan yang unik banget kan? Di satu sisi ada ketajaman intelektual khas dunia kampus, di sisi lain ada disiplin keras ala militer. Dua dunia yang kelihatannya bertolak belakang, tapi justru disinilah letak kekuatan mereka selama ini. Dan ini penting banget buat dicatat. Komenwa itu bukan sekedar unit kegiatan mahasiswa atau UKM biasa. Mereka itu secara hukum diakui sebagai bagian dari arsitektur pertahanan nasional kita, komponen pendukung buat TNI. Jadi status mereka ini bukan main-main, ini adalah sebuah mandat negara. Ya, selama ini, fondasi mereka ya ditempa di lapangan. Kekuatan fisik, disiplin, dasar-dasar keprajuritan, inilah yang jadi tulang punggung mereka. Citra Komenwa yang kita kenal selama puluhan tahun ya seperti ini. Tapi, langit tempat si elang ini biasa terbang, sekarang kondisinya udah beda total. Medan pertempuran modern itu udah berubah secara fundamental. Sekarang, kekuatan fisik dan disiplin lapangan saja ternyata nggak lagi cukup. Coba lihat angka ini, 125 miliar dolar. Gila kan? Itu anggaran modernisasi pertahanan Indonesia sampai beberapa dekade ke depan. Simbol utamanya, ya jet-jet tempur canggih kayak Rafale. Tapi ini bukan cuma soal beli mainan baru, ini adalah sinyal bahwa cara kita memandang pertahanan itu lagi bergeser total. Soalnya begini, beli jet tempur canggih itu baru langkah pertama. Tantangan sebenarnya jauh lebih rumit. Armada kita banyak yang tua, logistiknya terpisah-pisah, platformnya gado-gado, campur aduk. Jadi solusinya bukan sekedar nambahin jet baru, tapi yang paling penting adalah membangun sebuah otak digital yang bisa menyatukan semuanya. Nah, ini dia inti perubahannya. Dulu, mungkin kita mikir pertahanan itu soal punya tank paling banyak, kapal paling besar, atau pesawat paling cepat. Sekarang, beda. Ini soal menciptakan sistem saraf pusat yang cerdas. Jadi, otak di balik mesin sekarang jauh lebih penting daripada mesinnya itu sendiri. Oke, kalau otak jadi kunci peperangan modern, terus siapa yang bakal jadi sel-sel otaknya? Nah, disinilah peran si prajurit cendekiawan tadi harus didefinisikan ulang secara total. Dan ini jadi pertanyaan besarnya kan? Di tengah deru mesin jet super canggih dan perang siber yang senyap, terus apa relevansinya seorang prajurit mahasiswa yang terbiasa latihan baris berbaris dan taktik lapangan? Gimana caranya menjembatani tradisi fisik ini dengan realitas digital? Jawabannya ada pada evolusi misi. Nilai mereka harus bergeser. Tugas mereka bukan lagi sekedar menjaga gerbang kampus secara fisik, tapi menjadi sumber daya manusia yang mengisi otak pertahanan modern tadi. Dari penjaga fisik menjadi arsitek pertahanan intelektual. Lihat deh, kontrasnya di gambar ini. Fokusnya itu bergeser secara dramatis. Dari yang tadinya latihan di lapangan becek, sekarang pindah ke ruang rapat strategis. Dari adu kekuatan otot, jadi adu ketajaman otak. Inilah evolusi yang dituntut dari Komenwa saat ini. Jadi, wujud medan perang baru untuk prajurit intelektual ini seperti apa sih? Yuk kita lihat benteng digital seperti apa yang harus mereka bangun dan mereka pertahankan. Ancamannya sekarang itu udah bukan cuma bom atau tank yang kelihatan. Badai digital di zaman modern ini jauh lebih abstrak, tapi bisa jadi lebih berbahaya. Disinformasi yang memecah belah, radikalisme yang menyebar lewat online, dan perang informasi asimetris. Perangnya kini terjadi di dalam pikiran kita, bukan lagi cuma di garis perbatasan. Nah, menghadapi ancaman baru ini, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, atau IRMI, nggak tinggal diam. Mereka sudah mengusulkan beberapa solusi yang konkret. Ada sinergi triple helix antara pemerintah, kampus, dan industri. Ada ide situational room berbasis komunitas buat memantau ancaman, sampai pembaharuan kurikulum bela negara. Tujuan utamanya,
Jelas banget, yaitu untuk menjadikan Komenwa sebagai semacam filter karakter kebangsaan di lingkungan kampus dan sekaligus menjadi benteng ideologis bagi generasi muda dari serbuan narasi-narasi asing yang bisa merusak. Oke, kita udah lihat identitas mereka, tantangan zaman, dan peran baru yang dituntut dari mereka. Sekarang, mari kita kembali ke metafora elang tadi dan coba tarik kesimpulannya. Apa sih artinya terbang lebih tinggi di era ini? Untuk bisa terbang lebih tinggi di langit baru yang sekarang penuh dengan data ini, si elang nggak bisa lagi cuma mengandalkan kekuatan kepak sayapnya. Dia harus jadi cerdas, dia harus belajar membaca dan menguasai angin teknologi dan informasi yang berhembus kencang. Nah, ini dia intinya. Perangkat keras super canggih seperti Rafale itu adalah tantangannya, ibarat langit yang baru. Dan jawabannya adalah modal manusia, sang prajurit intelektual. Komenwa tidak lagi hanya dituntut menjaga gerbang fisik kampus, mereka kini dipanggil untuk menjadi otak yang menjaga kedaulatan Indonesia di tengah badai digital dunia. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang jawabannya nggak cuma akan menentukan masa depan Komenwa, tapi juga ikut menentukan ketahanan bangsa kita di abad yang baru. Mampukah generasi prajurit cendekiawan ini benar-benar bangkit untuk menjadi garda intelektual kedaulatan Indonesia di era digital?